Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi manusia itu menjadi 4 kelompok. Yang pertama, manusia yang gak punya lisan, gak punya hati. Gak punya lisan, gak punya hati. Maksudnya mulutnya selalu buruk bicaranya. Mulutnya selalu mengatakan sesuatu yang tidak baik. Hatinya juga selalu buruk. Gak punya mulut, gak punya hati, maksudnya adalah tidak ada kebaikan-kebaikan yang muncul dari hatinya maupun dari mulutnya. Ini yang paling rendah, serendah-rendahnya manusia. Yang kedua, kata Tuan Syekh, orang yang punya lisan gak punya hati. Lisannya baik ucapannya, lisannya ucapinya sesuatu yang hikmah, sesuatu yang baik, tapi dia sendiri gak mau mengamalkan. Ini penyakitnya kiai ini, penyakitnya guru, penyakitnya ustadz, penyakitnya para mubalek, para dai, para motivator. Ini penyakitnya ini. Ngomongnya enak, bagus, keluarnya hikmah, tapi dia sendiri susah untuk mengerjakan, susah untuk mengamalkan. Ngajarin orang, nyuruh orang sabar, terus keluarin dalil tentang sabar, tapi giliran dia tidak sabar. Suruh baik, suruh sedekah, suruh baik sama orang yang pelit-pelit, tapi dirinya sendiri pokoknya ngomongnya enak. Ini kan siapa lagi kalau bukan kiai ini? Siapa lagi kalau bukan mubalik? Siapa lagi kalau bukan guru? Emang ada dai yang kagak enak laku dipanggil sama orang? Emang ada kiai laku dipanggil kemana-mana kalau kagak enak? Kalau enak ceramahnya kan enggak. Kan mesti yang ngomongnya enak, motivator. Nah itu kan pasti itu. Tapi penyakitnya begitu. Penyakitnya ini orang yang punya lisan tapi nggak punya hati. Yang ketiga adalah orang yang punya hati tapi nggak punya lisan. Hatinya baik tapi bicaranya enggak. Bicaranya itu sekedarnya, bahkan nggak bisa ngomong, bahkan nggak bisa bicara. Kalau hatinya baik banget, tapi kalau bicara nggak bisa. Kalau ceramah, kalau ngajar bikin ngantuk, bahkan berat. Kagak mau, pokoknya orang sekali ngundang aja kagak ngundang-ngundang lagi, kapok pokoknya. Lagi-lagi begitu kapok ya. Padahal hatinya baik, orangnya bagus, ilmunya bagus, tapi nggak punya lisan dia. Orangnya alim, tapi nggak bisa mengajar, tidak bisa mengajar, tidak bisa membimbing. Nah orang yang seperti ini termasuk kata Tuan Syekh orang yang Allah tutup dari makhluknya. Jadi tidak bisa sembarang orang tahu kalau ini adalah kekasihnya Allah. Tidak bisa semua tahu. Kenapa? Karena dia tertutup. Dengan apa tertutupnya? Bizuhuri basyariyatihi, dengan tampak basariyahnya dia, dengan tampak kemanusiaannya dia, sehingga dia tidak terlihat oleh manusia. Manusia kan melihatnya biasanya basariyah ke fisiknya dia. Misalnya gini, susah orang menganggap seseorang wali kalau orang itu Anda kenal dari kecil. Susah itu Anda menganggap dia wali. Misalnya Bang Atang jadi wali sekarang, Anda percaya nggak? Ada Bang Atang diangkat jadi Allah, sama Allah jadi walinya Allah, Anda percaya? Belum tentu. Kenapa? Karena tahu kecilnya. Padahal dia ditutup sama Allah. Nah, manusia itu seringkali tidak melihat sesuatu secara batiniah karena tertutup dengan sifat basyariyahnya, basyariyah seorang. Nah, orang yang kayak begini, orang yang Allah unjuki dirinya, Allah kasih petunjuk terhadap aib-aib dirinya, Allah cahayai hatinya, Allah kasih tahu tentang bahayanya bergaul dengan manusia, sembarangan manusia. Allah kasih tahu tentang bahayanya bicara, racunnya omongan. Dan orang yang tahu yakin bahwa selamat itu ada di diem, menjauh, menyendiri. Itu kalau mau selamat itu. Terus mau mendengarkan kalimat Nabi, sabdanya Nabi, man somata najah. Siapa orang yang diam maka dia akan selamat. Nah orang yang kayak begini, Anda gauli dia. Jangan Anda jauhi, pergauli dia. Meskipun bicaranya nggak enak, bicara nggak enak tuh kagak sistematis lah bahasa kita ini. Tapi hatinya baik, imannya kuat. Anda gauli orang kayak begini, Anda suhbah dengan orang seperti ini.
Yang keempat, kata Tuan Syekh, yang paling tinggi, ini yang bahasan kita sekarang, yang paling tinggi di antara derajat manusia ini adalah orang yang belajar, lalu mengajari apa yang dia tahu, lalu mengamalkan apa yang dia tahu di alam malakut. Di alam malakut ini alam di atasnya kita sekarang ini. Alam malakut, alamnya para malaikat, alamnya para ruh. Itu orang dijuluki dengan Azim, Sang Agung. Siapapun orang yang belajar, lalu mengajarkan lagi kepada orang lain, lalu mengamalkan amalan ajarannya itu, maka di alam malakut dia dipanggil dengan Azim. Wa huwa al-alimu billahi azza wa jalla. Orang ini adalah orang yang alim dengan Allah azza wa jalla wa ayatihi, dan orang yang ngerti, yang alim terhadap ayat-ayatnya Allah. Orang kayak begini, orang yang dilimpahkan berbagai macam kebaikan kepada Allah. Orang yang dibukakan semua yang tertutup. Orang yang ditampakkan semua yang menjadi misteri. Orang yang diluaskan hatinya oleh Allah untuk menerima berbagai macam rahasia dan berbagai macam ilmu. Inilah yang sesungguhnya warasatul anbiya. Siapapun orang yang dia belajar, lalu mengajarkan ajarannya kepada orang lain, lalu mengamalkan apa yang diajarkan kepada orang lain, mengamalkan apa yang dia tahu, jadilah dia kondisinya seperti ini. Mau siapapun dia, mau Anda dipanggil kiai ke, mau Anda tidak dipanggil kiai, mau Anda diustadzkan nama orang, mau Anda mubalik ataupun bukan, Anda mubalik atau bukan, Anda dai apa bukan, tapi kalau kita belajar mengajarkan kepada orang lain apa yang kita tahu, lalu kemudian ngamalin apa yang kita tahu, masuk kita kepada ar-rajulur rabi. Ini orang yang keempat ini, orang yang disebut dengan azim.